Sidang terbuka pengambilan sumpah profesi advokat Perhimpunan Advokat Indonesia kepengurusan Dr. Junifer Girsang SHMH di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kendari, 10 Februari 2022 dimulai. Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memasuki ruangan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sidang terbuka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang terbuka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan acara pengambilan sumpah advokat di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Persiapan pengambilan sumpah profesi advokat. Kepada rohaniawan disilakan mengambil tempat. Pengambilan sumpah profesi advokat oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum menjalankan profesi sebagai advokat berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, saudara wajib mengucapkan sumpah, dan oleh karena itu saya ingin bertanya kepada saudara, apakah saudara
bersedia untuk bersumpah atau janji? Menurut cara agama apa? Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang ini, juga yang penting sekali untuk disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sumpah ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dan kemauan yang bersungguh-sungguh. Sumpah ini adalah terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia, yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, agar saudara mengikuti dan menirukan lafal sumpah yang akan saya bacakan. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa saya untuk memperoleh profesi ini langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga, bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan, bahwa saya dalam menjalankan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan, atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani, bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai advokat, bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang advokat.
Kepada rohaniawan disilahkan kembali ke tempat semula. Penanda tanganan berita acara sumpah profesi advokat. Kepada advokat yang mewakili, disilahkan mengambil tempat. Advokat 1, Sudiami SH. Advokat 2, Waode Intan Kurniawati SH. Kepada saksi-saksi, disilahkan mengambil tempat. Penanda tanganan secara simbolis dimulai oleh Advokat 1, Sudiami SH. Advokat 2, Waode Intan Kurniawati SH. Kemudian oleh saksi-saksi. Saksi 1, Ahmad Rifai Sala SH. Saksi 2, Ismail SH. Dan kemudian oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Kepada saksi-saksi, disilahkan kembali ke tempat semula. Kepada advokat yang mewakili, disilahkan kembali ke tempat semula. Penyerahan berita acara sumpah profesi advokat secara simbolis. Kepada Ketua Komite Magang dan Pengangkatan Perhimpunan Advokat Indonesia, Bapak Tommy Sugi SH, disilahkan mengambil tempat.
Kepada Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, disilahkan mengambil tempat. Majetik. Kepada Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan Ketua Komite Magang dan Pengangkatan Perhimpunan Advokat Indonesia, disilahkan kembali ke tempat semula. Sambutan yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, para hakim tinggi dan hakim ad hoc tipikor pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Panitera Sekretaris Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Ketua Umum Pradi atau yang mewakili, serta para Ketua Cabang Organisasi Advokat di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang hadir secara daring, serta segenap hadirin baik yang hadir secara langsung maupun secara daring. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, serta salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Walhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini, Kamis 10 Februari 2022, kita bersama-sama telah menyaksikan pengambilan sumpah advokat. Pertama-tama, saya atas nama pribadi maupun kedinasan mengucapkan selamat atas pengambilan sumpah saudara-saudara di Gedung Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam persidangan terbuka. Mengawali sambutan saya, perlu diingatkan kembali bahwa saat ini COVID-19 masih belum berakhir, meskipun kita semua telah melaksanakan vaksin. Sebelum memasuki ruangan ini, kita juga telah melakukan tes antigen. Namun saya kembali mengingatkan bahwa agar protokol kesehatan tetap harus dipatuhi dengan melakukan 5M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan yang bersih, menjaga jarak secara fisik, membatasi mobilitas dan interaksi, serta menjauhi kerumunan. Saudara-saudara para advokat dan hadirin yang berbahagia, bahwa dasar hukum pengambilan sumpah advokat oleh Ketua Pengadilan Tinggi diatur dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, yang menyebutkan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib
bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Ketua Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2021 tentang larangan pungutan terkait pengambilan sumpah atau janji advokat telah menegaskan bahwa dalam mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, menginstruksikan kepada pengadilan tinggi, pertama, melaksanakan kegiatan pengambilan sumpah atau janji advokat harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mendukung pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kedua, pengadilan tinggi dilarang memungut atau menerima biaya pelaksanaan pengambilan sumpah atau janji advokat kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, pelaksanaan pengambilan sumpah atau janji advokat dilaksanakan di kantor pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya. Saudara-saudara, para advokat yang baru saja mengambil sumpah dan hadirin yang berbahagia. Surat Edaran Mahkamah Agung tentang larangan pungutan terkait pengambilan sumpah atau janji advokat ini lahir untuk melengkapi SEMA atau Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang larangan pungutan terkait dengan pelantikan dan pembiayaan kegiatan dinas lainnya. Kedua SEMA tersebut sebagai upaya Mahkamah Agung untuk membersihkan rantai praktek pungutan liar di pengadilan dalam rangka mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa. Oleh karena itu, dengan merujuk kepada surat edaran Ketua Mahkamah Agung tersebut, saya perlu mengingatkan kepada para advokat yang baru saja diambil sumpahnya, bahwa upaya-upaya lembaga pengadilan dalam berbenah diri tersebut perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat, khususnya para advokat. Hal mana saat beracara di pengadilan-pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada khususnya, diminta dengan sungguh-sungguh untuk turut berpartisipasi dalam menegakkan hukum yang berkeadilan dan berintegritas. Penegakan hukum di pengadilan tidak hanya sekedar pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan dengan menegakkan hukum acara, melainkan harus dilakukan bersama-sama untuk melahirkan keadilan yang dijalankan dengan penuh dedikasi dan berintegritas. Dipahami bahwa pembangunan zona integritas di lingkungan pengadilan tidak hanya menjadi tanggung jawab para hakim dan aparatur peradilan lainnya, akan tetapi harus merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama kita semua, khususnya para advokat. Kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan harus terus dibangun. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya meminta kepada para advokat di awal karir saudara dalam profesi hukum untuk terus berkomitmen dalam menegakkan hukum yang berintegritas dengan tidak mencoba-coba mempengaruhi hakim dan aparatur peradilan lainnya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan cara menempuh jalan pintas, mengiming-imingi atau menawarkan berbagai janji-janji yang dimaksudkan untuk memenangkan suatu perkara yang sedang diselesaikan atau disidangkan di pengadilan, sebagaimana lafal sumpah yang saudara ucapkan tadi. Berikan kepercayaan kepada kami, para hakim dan aparatur pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Hadirin yang berbahagia, maka oleh karena itu jangan ragu-ragu untuk melaporkan melalui sarana pelaporan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan lembaga pengadilan di bawahnya. Bila saudara mengalami kesulitan atau hambatan dalam menerima pelayanan hukum, penegakan keadilan atau tindakan-tindakan dari kami yang merendahkan martabat dan kewibawaan pengadilan, hakim dan aparatur pengadilan lainnya telah berkomitmen kuat untuk menjaga integritas dan akan terus bekerja lebih baik
serta melakukan perbaikan diri dalam pelayanan hukum kepada masyarakat yang berkeadilan. Para advokat yang baru saja mengucapkan sumpah atau janji dan hadirin yang berbahagia, hal-hal lain yang juga perlu saya sampaikan, bahwa sistem peradilan di Indonesia termasuk di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara saat ini dalam menjalankan tugas kedinasan telah berbasis teknologi informasi. Dalam menyelesaikan perkara perdata di pengadilan-pengadilan telah tersedia sistem persidangan secara elektronik melalui aplikasi e-court e-litigasi sebagaimana termuat dalam Perma nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Demikian pula dalam perkara pidana melalui Perma nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik. Telah pula diterapkan sistem persidangan pidana secara online, bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan seluruh pengadilan negeri di wilayah di bawah dalam memberikan pelayanan hukum, khususnya dalam perkara-perkara pidana, telah pula tersedia aplikasi e-Pandu, yaitu pelayanan penahanan, izin penyitaan, izin penggeledahan, izin besuk tahanan secara online yang diluncurkan pada tahun 2021 yang lalu. Bahkan dalam waktu dekat ini, masih di bulan Februari 2022, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan pengadilan-pengadilan negeri di bawahnya akan segera meluncurkan penerapan aplikasi IPTSP, pelayanan terpadu satu pintu yang berbasis teknologi informasi, yaitu aplikasi tata persuratan secara online bagi masyarakat guna memberikan kemudahan pengiriman surat ke pengadilan yang tidak memerlukan kehadiran secara fisik ke pengadilan-pengadilan. Oleh karena itu, diminta kepada saudara-saudara dalam menggunakan pelayanan pengadilan agar memanfaatkan sistem elektronik yang telah dimiliki oleh pengadilan-pengadilan tersebut. Para hadirin yang berbahagia, perkembangan teknologi informasi telah mengubah dan telah meredesain pelayanan hukum di pengadilan di Indonesia. Pilihan kita hanya ada dua, yaitu pertama, apakah kita mau mengikuti perkembangan zaman, atau kedua, kita akan membiarkan diri digilas oleh teknologi informasi, yang pada gilirannya kita akan mengalami kesulitan, yaitu bahwa tidak mampu lagi menjalankan profesi yang dibanggakan sebagai seorang pengacara atau advokat. Tidak ada pilihan bagi saudara-saudara kecuali harus mengikuti tren perkembangan teknologi di bidang hukum, termasuk di dalamnya adalah pelayanan hukum di lingkup pengadilan. Seluruh sistem informasi yang disediakan adalah untuk memberikan pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi dan pelayanan perkara. Saudara-saudara, para advokat yang berbahagia, pelayanan administrasi di pengadilan telah mengalami perubahan mendasar berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya perkara, panggilan sidang, pengajuan upaya hukum, dan pelayanan hukum melalui meja e-court, persidangan secara elektronik dalam tahapan-tahapan jawab-jawab melalui sistem informasi pengadilan, serta tahapan pembuktian dalam pemeriksaan saksi atau ahli melalui media komunikasi audiovisual, menjadi pilihan para pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan perkara di pengadilan. Demikian pula para pelayanan perkara di pengadilan. Para pencari keadilan dengan mudahnya mendapatkan salinan putusan secara elektronik tanpa hadir di pengadilan. Kesemuanya itu hanya dapat dilakukan apabila saudara memiliki alamat domisili elektronik yang terdaftar dan menggunakan sistem informasi pengadilan, serta harus memiliki akun sebagai pengguna terdaftar atau pengguna lainnya. Oleh karena itu pula, saudara-saudara wajib mendaftarkan diri ke Pengadilan Tinggi menjadi pengguna terdaftar sebagaimana termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Pada setiap pengadilan negeri juga di Pengadilan Tinggi
tersedia meja atau pojok ikot pada anjungan PTSP. Saudara dapat berkomunikasi, berkonsultasi, mendaftarkan diri sebagai pengguna terdaftar. Manfaatkan pelayanan pengadilan ini dengan baik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam mengakhiri rangkaian pengambilan sumpah agenda sidang terbuka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa kepada rohaniawan, waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Ya Allah, berkat ridho. Nah, ini kami mengikuti sidang terbuka. Sidang ucapan sumpah advokat di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Ya Allah, kami sadar bahwa menjadi advokat adalah jabatan, tugas yang akan bertanggung jawab, bukan hanya di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan. Oleh karena itu, ya Allah, berikan kekuatan kepada kami semua, dan kepada yang telah kami sumpah, dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, berikan keteguhan jiwa kepada kami dalam melakukan tugas kita sendiri, kekuatan iman dalam menghadapi cobaan, limpahkan kepada kami hikmah untuk menutupi kekurangan dan kelemahan, limpahkan pula kepada kami tidak benar, agar senantiasa berada di atas nilai-nilai kebenaran. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang terbuka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ditutup dan dinyatakan selesai. Sidang terbuka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam acara pengambilan sumpah advokat dinyatakan selesai dan ditutup. Penyerahan plakat oleh Ketua Komite Magang dan Pengangkatan Perhimpunan Advokat Indonesia kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Kepada Ketua Komite Magang dan Pengangkatan Perhimpunan Advokat Indonesia, disilahkan mengambil tempat. Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, diikuti oleh Ketua Komite Magang, disilakan kembali ke tempat. Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berkenan meninggalkan ruangan. Persiapan penyerahan berita acara penyumpahan.
Penyerahan berita acara penyumpahan kepada advokat yang telah diambil sumpahnya oleh Ketua Panitia. Kepada advokat yang kami sebutkan namanya, dipersilakan maju ke depan. Ajimi SH. Andi Aguste SH. Asrianto SH. Dita Indria Putri SH. Gafur SH. Kelaisar Ana Hasana Lapai SH. Muhammad Aan Al-Fikri SH. Munandar SH. Obong Kusumajaya SHMH. Syahid Muharam SH. Sudiami SH. Dan Waode Intan Kurniawati SH. Demikianlah sidang terbuka pengambilan sumpah profesi advokat pada hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.